Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin dengan NPM 2214 051049 dari kelas THPB kelompok 2 praktikum biologi dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama praktikum, yaitu tentang identifikasi makhluk hidup. Jadi untuk yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang hanya mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu adalah semua organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan, baik itu tempat tinggal maupun lingkungan yang ada di sekitarnya, serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Jadi semua makhluk hidup itu pasti akan melakukan proses pernapasan. Bernapas adalah proses mengambil udara dari luar atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Proses pernapasan ini berguna untuk menghasilkan energi yang lebih dikenal dengan proses oksidasi. Proses pernapasan tiap makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung di mana makhluk hidup itu berada dan apa jenis dari makhluk hidup tersebut. Jika makhluk hidup itu berada di darat, maka akan bernapas dengan paru-paru, sedangkan makhluk hidup yang berada di laut atau danau seperti ikan, maka akan bernapas menggunakan insang. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Salah satu ciri ini merupakan ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Pada umumnya, pada hewan dan manusia, alat geraknya itu terlihat sangat jelas, misalnya seperti tangan dan kaki. Tetapi pada tumbuhan, alat geraknya itu tidak dapat diamati secara langsung atau secara kasat mata. Contohnya yaitu gerakan pada tumbuhan adalah gerakan menutupi daun putri malu bila disentuh. Itu merupakan gerakan baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangan biakan makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu perkembang biakan secara vegetatif dan perkembang biakan secara generatif. Ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum yang diperoleh makhluk hidup ini dapat berguna untuk meningkatkan energi dan membantu makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambahnya besaran ukuran makhluk hidup, dan penambahan ukuran ini tidak bisa kembali kepada ukuran semula. Sedangkan berkembang merupakan suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sangat sederhana. Kemudian selanjutnya yaitu makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsang. Makhluk hidup yang peka terhadap rangsang yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan menerima dan memberikan tanggapan rangsang, yang merupakan salah satu hal yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan, jika tidak maka akan menimbulkan racun di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Zat sisa yang dikeluarkan itu biasanya bisa berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan dan manusia diantaranya seperti paru-paru, kulit, dan juga ginjal. Untuk mengetahui identifikasi makhluk hidup, kita juga harus mengetahui pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan penempatan organisme secara berurutan
pada kelompok tertentu atau yang disebut takson yang didasarkan pada perbedaan dan persamaannya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi yang pertama itu klasifikasi tujuannya untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan persamaan yang dimiliki. Yang kedua untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain ataupun dari jenis yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup itu sendiri. Yang keempat yaitu untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Oke, jadi teman-teman, pada umumnya makhluk hidup ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang diberi akal, perasaan dan pikiran sehingga mampu bertanggung jawab pada dirinya. Yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Kemudian yang ketiga yaitu hewan. Hewan adalah kelompok organisme yang bersel banyak dan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Oke teman-teman, jadi makhluk hidup itu terdiri dari beberapa organisasi, diantaranya yaitu yang pertama individu. Individu adalah anggota setiap populasi. Dalam kehidupan sehari-hari akan ditemukan berbagai makhluk hidup. Terkadang juga akan sulit dalam untuk menentukan individu dalam kelompok organisme setiap makhluk hidup. Misalnya untuk memisahkan individu rumput, individu lapangan, dan individu dari laut ataupun hal-hal tertentu. Namun harus diingat bahwa individu itu selalu bersifat tunggal. Jadi contohnya itu misalnya seperti seorang manusia, seorang tikus, seorang harimau, dan seorang burung. Untuk organisasi yang kedua yaitu ada populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang dimaksud dengan sejenis yaitu mempunyai persamaan sifat, morfologi, dan fisiologi dan dapat mengadakan perkawinan secara alamiah menghasilkan keturunan. Contohnya seperti populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, dan populasi gajah. Untuk organisasi yang ketiga yaitu ada komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Suatu komunitas terikat sebagai suatu unit oleh saling ketergantungan setiap anggota-anggotanya. Yang keempat yaitu ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut dengan komponen biotik. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem juga ditempati oleh benda mati yang disebut dengan komponen abiotik. Contohnya yaitu suhu, kelembapan, sinar, dan mineral. Untuk organisasi yang kelima yaitu ada bioma. Bioma adalah ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang luas. Dan yang keenam yaitu ada biosfer. Biosfer adalah kesatuan berbagai ekosistem yang meliputi organisme dan lingkungan yang saling berinteraksi. Pengertian dari tumbuhan dikotil yaitu merupakan tumbuhan berbunga dengan biji berkeping dua dan bijinya itu dapat dilindungi oleh daun buah atau bisa disebut dengan karpel. Pada tumbuhan dikotil selalu terdapat sepasang daun atau yang biasa disebut dengan kotiledon. Pada umumnya tumbuhan dikotil ini memiliki akar, daun, dan bunga dan buah yang sama. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yang pertama yaitu memiliki tulang daun yang menyirip atau mencari. Kemudian yang kedua yaitu sistem dari akar dikotil berbentuk tunggal. Yang ketiga yaitu memiliki batang yang berukuran besar dan berkambium. Yang keempat yaitu
saat berkecambah maka bijinya akan membelah. Dan yang kelima yaitu memiliki biji berkeping dua. Ya teman-teman, jadi ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil, yaitu ada singkong, ada mangga, ada jambu biji, dan juga ada cabai. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan monokotil? Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu. Tumbuhan monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Jadi jika tumbuhan monokotil ini bijinya tidak berbelah, tidak seperti tumbuhan dikotil karena hanya memiliki satu daun lembaga saja. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yaitu yang pertama berbiji tunggal dan berkeping satu, yang kedua tidak membelah saat berkecambah, yang ketiga memiliki akar serabut, yang keempat daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, yang kelima batang tidak bercabang dan berwas-was, dan yang keenam ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Berikut ini adalah contoh tumbuhan monokotil, yaitu ada padi, ada jagung, ada pepaya, dan juga ada pohon kelapa. Gambarnya seperti yang ada pada PPT ini. Pengamatan identifikasi hewan. Hewan terdiri dari dua golongan, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Pengertian hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung, dan hewan yang memiliki bentuk tubuh lebih sempurna daripada hewan avertebrata. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata berkembang biak secara seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Sementara hewan avertebrata yang berkembang biak secara aseksual tidak melibatkan sel kelamin. Dan adapun ciri-ciri dari hewan vertebrata yaitu yang pertama, tubuh memiliki tulang belakang sejati. Yang kedua, sistem peredaran darahnya tertutup. Yang ketiga, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Yang keempat, memiliki saput kulit. Dan yang kelima, alat gerak aktif berupa kaki, sayap, ataupun sirip. Berikut ini adalah contoh dari hewan vertebrata, yaitu ada katak, buaya, ada ikan, ada burung bangau, dan juga ada gajah. Gambarnya seperti yang ada pada PPT yang saya buat. Adapun ciri-ciri dari hewan avertebrata yaitu satu, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, sistem sarafnya menjulur dari anterior atau dari depan ke posterior dari belakang melalui bagian ventral saluran pencernaan. Yang ketiga, alat kelamin jantan dan betinanya ada yang terdapat di dalam satu tubuh atau hemafrodit, dan ada juga yang terpisah atau gonokoris. Yang keempat, tubuhnya lunak, berbuku-buku, berpori-pori, berongga, dan berkulit duri. Dan adapun contoh dari hewan avertebrata yaitu ada cacing tanah, ada ubur-ubur, ada lalat, ada kupu-kupu, dan juga ada semut. Yang gambarnya seperti pada PPT yang saya buat.